Salam santun untuk sahabat-sahabatku guru hebat Indonesia. Perkenalkan, saya Ahmad Rifai, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Indramayu, SMK Negeri 1 Anjatan. Aktif kameranya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan dan hormati, untuk kelompok 3 ini, kali ini kita akan mempraktekkan teknik coaching. Ada 3 kasus, dan untuk kasus pertama bertindak sebagai coach Pak Sunanto, dan coachi itu Ibu Rani, pengamat Pak Ahmad dan Pak Mulyana. Untuk itu ada 2 sesi. Yang pertama adalah sesi kegiatan praktek coaching, dan kedua adalah hasil pengamatan. Baik, kita ke sesi pertama, yaitu sesi untuk praktek kasus. Iya, kenapa? Begini Pak, terkait dengan permintaan Bapak agar saya mewakili sekolah dalam perlombaan pidato, saya tidak bisa ikut Pak. Kok tidak bisa ikut? Emang kenapa kok tidak bisa ikut? Saya masih belum percaya diri Pak. Oh, belum percaya diri. Mengapa kamu tidak percaya diri sih? Karena sewaktu SD dulu saya pernah ikut lomba pidato Pak, tapi gagal. Jadi untuk kali ini saya tidak mau lagi karena saya takut tidak bisa mengharumkan nama sekolah. Nah, Rani, sekarang Bapak tanya, apa saja kekuatan yang coba apa? Sebenarnya saya fasih sih dalam bahasa Inggris Pak. Ada lagi kelebihan lainnya selain itu? Ada Pak, saya juga bisa merancang pidato informatif. Oke, Rani. Sebenarnya kamu punya kekuatan dalam diri yang perlu terus diasah. Dan perlu membangun rasa percaya diri kamu sehingga tidak mudah untuk putus asa. Sekarang Bapak mau tanya, menurut kamu apa saja hal-hal penting sebagai syarat dalam berpidato? Apa saja? Setahu saya, syarat utama dalam berpidato itu menguasai pokok masalahnya atau isi yang harus diuraikan. Kemudian untuk menyampaikan isi tersebut, terus antara si pembaca dengan topik yang akan dibaca dan pendengar perlu terjalin hubungan yang harmonis serta dapat dipahami pendengar. Tepat sekali, Rani. Begitulah syarat pidato yang baik dan benar. Nah, sekarang dari syarat tersebut, menurut pendapat kamu, manakah yang belum kamu kuasai mana?
Kalau dari keempat syarat tersebut, yang menurut saya belum saya kuasai adalah saya belum memiliki kecakapan untuk menyampaikan isi pidato sehingga membuat pendengar tidak memahami isi pidato saya. Jadi hal ini yang akhirnya membuat saya kurang percaya diri dalam berpidato, Pak. Kalau begitu, langkah apa yang kamu lakukan supaya bisa mengembalikan kepercayaan diri kamu apabila dikaitkan dengan syarat berpidato yang kamu sebutkan tadi? Coba langkahnya apa saja? Menurut saya, yang bisa saya lakukan adalah saya perlu lebih banyak belajar bagaimana memiliki kecakapan untuk menyampaikan isi pidato sehingga pesan dalam pidato saya tersampaikan ke audiens atau pendengar. Dengan begitu saya lebih percaya diri. Bagus sekali. Ya, kembalikan percaya diri kamu dengan lebih banyak lagi belajar tentang bagaimana berpidato yang baik dan bisa menginfluence audiens dengan pesan dalam pidato. Bapak yakin kamu pasti bisa karena kamu punya kekuatan yang perlu dieksplor, dan cara mengeksplor kekuatan dalam diri kamu salah satunya adalah melalui lomba pidato ini. Bapak yakin kamu bisa. Jangan prioritas pada menang atau kalahnya. Yang terutama adalah kamu sudah bisa mengembalikan kepercayaan diri kamu dan mendapat banyak pengalaman baru. Itu saja dari Bapak sih. Baik Bapak, saya siap untuk mengikuti lomba pidato tingkat kabupaten mewakili sekolah kami. Saya yakin bisa, dan terima kasih Bapak atas segala waktunya. Ya, sama-sama Rani. Sampai jumpa. Ya. Baik, terima kasih kepada Coach Pak Sunanto dan coachnya Ibu Rani, sangat lancar sekali. Kali ini kita masuk ke sesi untuk pengamatan, hasil pengamatan. Untuk yang pertama, pengamatan dengan langkah-langkah dalam model Tirta. Untuk itu kepada Pak Mul, mohon disampaikan untuk tujuan dan identifikasi. Kepada Pak Mul, dipersilakan. Terima kasih. Terdengar suara saya, Bapak Ibu? Siap, Pak Mul, jelas. Jelas. Baik, di sini saya dalam kasus pertama ini saya bertindak sebagai pengamat dengan menggunakan model Tirta yang terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dari simulasi tadi untuk menyampaikan tujuan coaching, di sini membangun motivasi intrinsik atau kepercayaan diri pada Rina untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Rina. Di sini ada dialog atau kalimat tanya, yaitu apa yang diharapkan Rina dalam kegiatan ini. Kemudian untuk identifikasinya, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coaching. Di sini ada beberapa pertanyaan, yaitu coba jelaskan apa yang membuatmu menjadi tidak percaya diri mengikuti lomba. Kemudian bagaimana Rina merasa kurang percaya diri, coba jelaskan. Terus coba sebutkan hal apa saja yang dimiliki oleh Rina sehingga ditunjuk untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris, dan manakah yang belum kamu kuasai terkait dengan lomba pidato bahasa Inggris. Di sini identifikasi ini adalah untuk mengeksplor apa yang menjadi penyebab Rina tidak percaya diri, kemudian dan juga untuk mengeksplor potensi dari Rina yang dalam hal ini dicoba oleh coach untuk ditumbuhkan kepercayaan dirinya. Kemudian setelah terjadi dialog, muncul rencana aksi, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahannya. Seperti
apa yang harus dilakukan oleh Rina dengan potensi yang dimiliki sehingga dapat tumbuh kepercayaan diri untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris. Kemudian kapan bisa dimulai langkah-langkah persiapannya, dan siapa yang dapat membantu Rina dalam persiapan lomba pidato bahasa Inggris. Dari simulasi tadi sudah terungkap bahwa Rina nanti akan memperdalam pada bagian-bagian yang menurut Rina menjadi kelemahannya. Kemudian apalagi tadi itu, atau berusaha secepatnya untuk melakukan sebanyak mungkin untuk latihan. Kemudian yang menjadi tanggung jawab yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya, yaitu bagaimana dari langkah-langkah persiapan tadi yang menurut Rina dapat dilakukan secara optimal. Dan hal apa saja yang sekiranya dapat meningkatkan kepercayaan diri Rina dalam persiapan lomba pidato bahasa Inggris. Jadi dari rencana aksi yang dirumuskan, ditekankan kembali untuk dilakukan secara bertanggung jawab. Itu saja hasil pengamatan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Super Dikembalikan sekali. ke moderator. Super sekali Pak Mulyana dalam mengamati tadi kegiatan praktek coaching yang dilakukan oleh Pak Sunanto sebagai coach dan Ibu Rani sebagai coach. Kita beri aplaus dulu untuk kasus pertama. Terima kasih, selamat buat Pak Sunanto. Saya cukupkan untuk kasus pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu guru hebat, kita akan menampilkan sebuah kasus kedua, yaitu tentang coaching yang akan disampaikan atau diperankan coachnya oleh Pak Mulyana, dan coachnya akan diperankan oleh Bapak Sunanto. Dan pengamat sendiri yaitu saya, Rani Melinda, dan Pak Ahmad Rifai. Nah, mari kita simak dan perhatikan acara coaching berikut. Silahkan. Ya, terima kasih. Ada kedengaran ya suaranya? Halo? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, mengganggu waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, tidak apa-apa. Ada apa ya, Nak? Begini Pak, saya ingin curhat sama Bapak. Bisa tidak ya Pak ya? Oh, silahkan. Kalau boleh tahu, apa yang dibicarakan dan kenapa? Begini Pak, tapi maaf ya Pak ya, tolong Bapak tidak usah cerita ke yang lain. Saya takut Pak. Insya Allah. Coba, tidak usah takut. Cerita saja. Ini Pak, akhir-akhir ini saya jadi merasa kurang nyaman pada saat pelajaran matematika, pelajaran Bapak. Boleh tahu, apa yang membuat Nanto merasa tidak nyaman? Kalau pada saat mengajar, Pak Mul sering membanding-bandingkan hasil penilaian hasil ulangan antara siswa yang ikut les dengan siswa yang tidak ikut les. Dan juga kalau saya lihat nilai saya yang ikut les pada Pak Mul, nilainya besar-besar. Gitu. Kalau boleh tahu, apa yang diharapkan Nanto dari Pak Waluyo dari kegiatan ini? Saya sih inginnya kalau pada saat pelajaran matematika atau pada saat pelajaran Pak Mul, saya merasa nyaman, Pak. Dan saya juga berharap nilai-nilai matematika saya ini bisa memuaskan. Coba Nanto jawab dengan jujur ya.
sebenarnya Nanto memahami tidak sih materi yang disampaikan? Ada beberapa materi yang saya paham, tapi ada juga yang kurang paham Pak gitu. Terus apa yang menjadi kesulitan Nanto dalam penilaian? Saya tidak bisa menjawab soal dari materi yang tidak saya pahami Pak. Oh, begitu. Terus selama ini apa yang telah Nanto lakukan agar dapat memahami materi dan bisa merasa nyaman mengikuti pelajaran matematika, hingga nanti nilai yang diperoleh akan maksimal? Saya biasanya di rumah itu mencoba lagi mengulang penjelasan dari soal-soal, terus terkadang saya juga bertanya kepada teman yang paham materi tersebut, Pak. Nah, menurut Nanto, siapa lagi yang bisa menjadi tempat bertanya tentang materi tersebut? Menurut saya pribadi sih, Pak, lebih baiknya langsung bertanya pada gurunya pada saat jam pelajaran. Oke, nah sekarang kira-kira nantinya apa yang akan Nanto lakukan? Yang saya akan lakukan sih Pak, pada saat pelajaran matematika, saya akan berusaha lebih bersungguh-sungguh, berkonsentrasi, memahami materi yang disampaikan, dan bila ada yang kurang dipahami, saya akan secara sopan berusaha bertanya langsung kepada Bapak. Di rumah mencoba mengulang Pak kembali materi yang disampaikan. Ya, rajin berlatih soal-soal dan mencari sumber-sumber belajar lain Pak. Itu. Nah, udah bagus tuh. Kemudian kira-kira kapan nih Nanto akan memulai rencana tersebut? Untuk waktu sih rencana ya secepatnya Pak. Secepatnya mungkin nanti pada saat pelajaran matematika, pertemuan selanjutnya lah. Itu. Wah, niatan yang bagus itu. Sekarang coba Nanto pikirkan lagi, apa yang harus Nanto lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Untuk penyelesaian ini mungkin saya akan berusaha mengikuti pelajaran dengan lebih bersungguh-sungguh dan konsentrasi pada saat pelajaran matematika. Saya juga akan lebih giat lagi mengulang materi yang disampaikan dan berlatih soal-soal. Terus saya juga tidak akan malu untuk bertanya pada Bapak dan yang lainnya bila mana ada materi yang tidak saya pahami. Begitu Pak. Alhamdulillah. Tetap semangat ya nak. Semoga sukses terus. Amin. Terima kasih Bapak atas semuanya. Dan sekali lagi, maaf telah mengganggu waktu Bapak. Sama-sama nak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Nah, rekan-rekan guru hebat, itulah tadi dari kasus 2 dan nanti dari Pak Ahmad Difai sebagai pengamat. Pada beliau dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktunya. Dari praktek coaching tadi sangat menarik ya antara coaching saudara Nanto dan juga coachnya Pak Mul. Sesuai dengan langkah-langkah model Tirta tadi secara tujuan bahwa Nanto ingin di coaching untuk menumbuhkan positive thinking terhadap gurunya. Kemudian coach tadi menanyakan apa yang diharapkan Nanto dalam pertemuan ini. Dan sangat terbuka tadi dalam prakteknya
murid Nanto mengungkapkan itu ke Pak Mul, bahwasannya merasa Nanto itu dibanding-bandingkan dengan murid yang mengikuti tes privat dengan guru matematik tadi dan nilainya selalu dianggapnya kecil, dan ini butuh persepsi positive thinking pada Nanto. Kemudian secara identifikasi tadi saudara coach memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik, dan seperti apa yang membuat Nanto tidak nyaman dengan guru matematik tadi, kemudian apa yang diharapkan Nanto dari guru tersebut, coba sebutkan hal apa saja yang akan dilakukan, kemudian Nanto memahami materi atau tidak, kemudian kesulitan apa. Tadi tergali informasi tadi bahwa memang Sunanto giat berlatih juga gitu, tapi ada beberapa materi yang tidak dikuasai. Kemudian di rumah juga Nanto sering melakukan latihan soal-soal. Jadi ini kegali bahwa Nanto ini anak yang rajin menurut pengamatan saya. Hanya saja ada sedikit perlakuan yang menurut Nantonya tidak adil. Mungkin Ibu Rani bisa menambahkan untuk rencana aksinya Nanto dari kegiatan praktek tadi, dan juga komitmen atau kesepakatan antara coach dan Pak gurunya atau coachnya. Kepada Bu Rani silakan untuk rencana aksi dan tanggung jawab atau komitmen yang sesuai praktek tadi. Mangga. Ya, melanjutkan terkait coaching kita tentang rencana aksi yang sudah tadi dipaparkan dari tujuan, kemudian identifikasi, karena memang pada rencana aksi ini coach cukup menantikan gitu aksi nyata dari Nanto ini seperti apa. Kemudian pada aksi nyata ini ternyata Nanto sudah punya rencana untuk belajar lebih giat lagi dan lebih berkonsentrasi lagi untuk memahami materi. Bahkan untuk di rencana aksi dia pun akan lebih belajar secara aktif, karena kalau tidak ngerti nanti katanya mau bertanya untuk di pertemuan pelajaran matematika. Berarti untuk rencana aksinya Nanto ini sudah bersungguh untuk memperbaiki baik secara konsentrasi dan interval belajarnya. Dan yang lebih hebat lagi, pada tanggung jawab ini Nanto tidak menanggungjawabkannya kepada orang lain, melainkan hanya kepada dirinya sendiri. Karena dia sudah berjanji dan sebagai tanggung jawabnya dia akan berusaha mengikuti pelajaran dengan lebih bersungguh-sungguh dan konsentrasi. Jadi dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sesungguhnya Nanto ini anak yang bertanggung jawab ya, kan, tetapi mungkin ya itu tadi ada sedikit ketidakadilan di saat proses pembelajarannya. Nah, baik, itu tanggapan untuk kasus kedua, guru hebat. Nanti kita akan kemas secara apik dari semua praktek coaching ini. Dari kasus 2 cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. kepada rekan-rekan guru hebat
Tadi kita sudah ini membahas tentang kasus 1 dan 2 sudah ini ya berjalan dengan lancar. Untuk reka adegan kasus 3 ini coach ini oleh Pak Ahmad dan coachnya diperankan oleh Bapak Mulyana, sedangkan saya sendiri Sunanto sebagai pengamat dan Ibu Rani. Oke, untuk ini ya jangan lama-lama, langsung saja ke reka adegan ya. Cikidot, silakan Pak Ahmad dan Pak Mulyana. Pak Ahmad, punten sebelumnya barangkali saya mengganggu waktu istirahat Bapak. Saya mau minta pandangan dari Bapak nih. Waalaikumsalam. Oh, mangga Pak Mul. Pandangan tentang apa ya? Begini Pak, tadi pada saat jam istirahat, saya tuh dipanggil ke ruangan kepala sekolah. Kalau boleh tahu, kenapa ya Pak? Ini Pak, perihal supervisi yang tempo hari dilakukan oleh pengawas tuh. Jadi ceritanya pada saat supervisi ke saya, pengawas itu kurang sreg dan keberatan kalau saat mengajar saya tidak memanfaatkan buku teks. Padahal saat mengajar saya berusaha untuk tetap mengacu pada kurikulum yang diterapkan. Tapi nampaknya pengawas tidak mau menerima akan hal itu. Dan pengawas menyampaikan hal ini kepada kepala sekolah. Akhirnya saya ditegur oleh kepala sekolah. Kalau boleh tahu, apa yang Pak Mul harapkan dari saya? Sebenarnya saya sih ingin mendapat pandangan apa yang harus saya lakukan untuk meluruskan permasalahan ini agar tidak terjadi kesalahpahaman sehingga bisa menyamakan persepsi. Maaf nih Pak Mul, kalau menurut pandangan Pak Mul, bagaimana dengan langkah yang dilakukan oleh pengawas? Kalau menurut saya sih memang sudah menjadi tugas pengawas untuk melakukan supervisi dan menyampaikan hasilnya kepada kepala sekolah. Kalau boleh tahu, sebenarnya apa sih yang Pak Mul lakukan pada saat mengajar? Saya tentunya mengajar seperti biasanya, Pak, dengan menyampaikan materi sesuai dengan sistematika KD dan juga menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan RPP yang saya buat. Saya mencoba mencari referensi bahan ajar dari berbagai macam sumber. Maaf nih, kalau boleh tahu, buku teks memang tidak pernah digunakan. Kadang-kadang sih, Pak. Nah, pas kebetulan saat supervisi, materi ajar yang saya sampaikan tidak menggunakan buku teks. Kenapa Pak Mul jarang menggunakan buku teks? Karena materi yang ada dalam buku teks masih sangat minim dan dangkal, Pak. Jadi, saya mencari dari referensi lain dengan harapan lebih pas dan mendalam. Menurut pandangan Pak Mul sendiri, langkah yang dilakukan Pak Mul bagaimana? Saya sih merasa sah-sah saja, Pak. Kalau saya mengajar dengan menggunakan referensi lain selain buku teks, selagi tidak melenceng dan keluar dari materi kurikulum yang diterapkan. Nah, kalau metode pembelajaran yang diterapkan, biasanya Pak Mul menerapkan metode apa, Pak? Tergantung sih, Pak. Maksud saya, tergantung pada materinya. Terkadang saya menggunakan metode berbasis problem, kadang menggunakan metode berbasis proyek, dan kadang menggunakan metode berbasis discovery. Beragam ya. Kalau begitu, saya pengen tahu gimana respon siswa sendiri. Bagaimana tuh Pak Mul?
Pada saat pembelajaran, saya melihat anak-anak bisa mengikuti pelajaran, dan lagi biasanya setelah akhir pelajaran, saya mencoba mengajak anak untuk melakukan refleksi dan memberikan umpan balik. Dan sejauh ini sih lumayan bagus kok, Pak. Oke, sekarang menurut Pak Mul sendiri, kira-kira langkah apa yang akan ditempuh? Kalau saya sih mencoba untuk mengajar dengan gaya dan metode yang telah saya lakukan. Terus, kira-kira ada langkah lain yang bisa ditempuh oleh Pak Mul? Apa ya? Oh ya, kalau menurut saya juga sih mungkin tidak ada salahnya saya akan mencoba memadukan materi dari buku teks dengan materi dari sumber lain. Kemudian berkonsultasi dengan lokasi kurikulum. Dan ini Pak, rencananya saya besok akan menghadap kepala sekolah untuk langsung meminta maaf. Nah, itu baru solusi, menurut saya itu langkah yang bijaksana Pak Mul, agar kebutuhan semua pihak dapat terpenuhi. Siap Pak, insya Allah saya akan segera merealisasikannya. Jadi melalui pembicaraan ini sudah clear ya tentang permasalahan ini. Iya Pak, saya mungkin kedepannya akan konsisten melakukan seperti yang tadi direncanakan dan selalu bertanya atau berkonsultasi dengan lokasi kurikulum. Terima kasih banyak ya Pak. Jadi plong nih hati. Sekali lagi terima kasih ya Pak Ahmad. Sama-sama Pak Mul, tetap semangat ya. Sekali lagi terima kasih Pak Ahmad. Assalamualaikum. Ya Pak Mul, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Beri aplaus dulu buat Pak Ahmad dan Pak Mul. Aduh, ya terima kasih untuk reka adegannya kasus ketiga. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Semoga rekamannya juga ada. Oke, untuk selanjutnya untuk kepada Ibu Rani Melinda dipersilakan. Baik, terima kasih. Kalau dilihat dari reka adegan kasus ketiga ini, secara tujuan memang Pak Mul ini membutuhkan sudut pandang lain. Apakah mungkin juga beliau terkait sudut pandangnya sendiri khawatir salah menafsirkan tentang pengawas pada saat melihat cara mengajarnya, atau kan kalau melihat dari sudut pandang orang lain apakah berbeda gitu dengan Pak Mul sendiri. Makanya dari tujuan coach ini Pak Mul meminta sudut pandang orang lain tentang sikapnya Pak Mul merespon dari pengawas yang tadi mengajar. Kemudian kalau identifikasinya dengan coach menggali memangnya apa yang telah terjadi pada saat Pak Mul mengajar, ini kan memicu untuk seorang coach memaparkan kegelisahan dan landasan dan tujuan dari awal pertemuannya bahwa ada identifikasi masalah nih dan mau tahu cara penanganannya dari sudut pandang orang lain, yaitu ya coach itu sebagai Pak Ahmadnya. Nah, mungkin ketika identifikasi masalah ini sudah terungkapkan dan coach memberikan arahan, maka nantinya coach ini akan menerima sudut pandang dari orang lain bahwa dirinya itu dan bisa menata rencana aksi ke depannya. Mungkin untuk rencana aksi bisa disampaikan oleh Pak Sunanto.
Ya, Silahkan. terima kasih Ibu Rani. Ya, untuk rencana aksi tadi Pak Mul udah ini ya, untuk rencana aksi dengan langkah yang lakukan yaitu tadi mengklarifikasi sih ya, mengklarifikasi tentang masalahnya. Terus beliau juga ini apa sih itu bahwasanya buku tabnya ini kurang lengkap makanya, dan juga ini tadi juga rencana aksinya itu Pak Mul itu kapan akan mulai rencana aksi tersebut, ternyata langsung dilaksanakan rencana aksinya. Dan juga untuk Pak Mul ini bertanggung jawab karena segera dilakukan ya, ini mengklarifikasi kepada rekan sejawat dan ke kepala sekolah sehingga tidak ada permasalahan lagi. Itu saja dari saya. Terima kasih waktunya kepada rekan guru-guru hebat. Tetap selamat pagi. Selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di sini di kegiatan coaching, yaitu simulasi coaching, yang dalam kesempatan ini kami akan mencoba melakukan simulasi dari kasus yang keempat. Adapun dalam kasus ini mengambil permasalahan tentang KSN atau kompetensi sains nasional, dan di sini akan diperankan oleh Pak Ahmad Rifai. Kemudian sebagai pengamat adalah Pak Sunanto dan saya sendiri Mulyana sebagai moderator. Baik Bapak Ibu guru hebat, tanpa berpanjang mari kita sama-sama menyaksikan simulasi kasus yang keempat ini. Selamat siang, Bu Rani. Selamat siang, Ahmad. Ada yang bisa Ibu bantu, nak? Saya mau membicarakan tentang masalah saya, Bu, terkait KSN kimia, Bu. Silakan, nak. Bagaimana? Begini, Bu, terkait dengan informasi yang saya dapatkan dari guru kimia, saya disuruh mewakili sekolah untuk ikut lomba KSN kimia. Mewakili sekolah. Saya nggak bisa, Bu. Loh, Salam kenapa santun nggak bisa untuk ikut? sahabat-sahabat Coba ceritakan guru pada hebat Ibu. Indonesia. Saya masih belum percaya diri. Perkenalkan, saya Ahmad Rifai, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Indramayu, SMK Negeri 1 Anjata. Oh, mengapa kamu tidak percaya diri? Nah, kenapa tidak nyaman dengan guru mentornya? Coba ceritakan dengan jelas. Begini, Bu, karena pikir jika nanti saya tidak menang, takutnya malah dibully. Dan mentornya juga sepertinya galak begitu deh, Bu. Nah, Ahmad, sekarang Ibu mau tanya nih. Sebenarnya apa saja sih kekuatan yang ada di dalam dirinya Ahmad? Saya sebenarnya suka dengan pelajaran kimia, Bu. Dan saya juga mau belajar lebih dengan berbagai sumber yang ada, seperti di YouTube, Google, buku paket, bahkan buku Olimpiade kimia pun saya punya. Waalaikumsalam pagi, silakan duduk.
Bagaimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah baik Pak, terima kasih. Nah, Bagaimana lancarkah Anda Ellen dalam mengikuti kegiatan penilaian akhir semester ini? Sementara ini lancar, meskipun ada beberapa pelajaran yang saya belum mengikuti PAS-nya. Oh begitu ya. Saya juga dikonfirmasi oleh panitia sekolah. Anda Ellen juga belum mengikuti PAS maka penting. Kalau apa saja Nak? Iya Pak, ada 3 mata pelajaran yang belum saya ikuti, sindik, fisika, dan bahasa Inggris. Kalau begitu, bagaimana kalau kita lakukan kesepakatan supaya Ananda Ellen dan Bapak sama-sama yakin bahwa Ellen bisa melalui saat ini? Bagaimana, bersedia anakku? Ya siap, bersedia. Terima kasih Pak Ahmad. bagus itu. Terus Baik, yang apalagi yang bisa nyaman dilakukan dan Ahmad? sampaikan diri, akrab, mencoba percaya pada diri sendiri. Jadi seperti apa yang Ananda inginkan supaya mengikuti kegiatan PAS dari ini dengan baik? Yang Ellen inginkan adalah bisa mengikuti PAS via daring ini dengan lancar dan hasilnya maksimal. Tapi mohon maaf Bapak, kemarin pada saat mengambil fisika, sindik, dan bahasa Inggris, saya belum bisa mengikutinya. Dari Dikarenakan persiapan sindik dan membantu orang tua dalam komunikasi yang mengajar. akan saya lakukan, Jadi sepertinya pesan sudah bisa Bapak menjadi bekal akan saya kepatuhanmu terhadap mengikuti lomba ini. alangkah lebih baiknya sudah soleh juga semakin rajin, disiplin dan berprestasi di sekolah. Jadi harus bisa Ya, membagi waktu dan prioritas Ananda supaya semuanya bisa berjalan. Kedepannya Ananda Ellen akan seperti apa supaya bisa mengikutinya? Baik Pak Ahmad, terima kasih. Saya siap dan yakin akan berusaha belajar lebih maksimal dan rajin lagi untuk meraih hasil lebih baik. Baik, anak-anakku, saya yakin semua orang yang bisa melakukan hal yang salah atau kurang maksimal. Tapi juga kamu yakin bisa, pasti semuanya bisa. Untuk mapel yang belum diikuti PAS, Semangat. bagaimana apa saja yang akan dilakukan oleh Ananda Ellen? Siap Pak Ahmad, Ellen akan berusaha maksimal dengan berkomunikasikan ke panitia PAS untuk jadwal susulan PAS mata pelajaran terkait, belajar maksimal lagi dan siap mengikuti ulangan Harus percaya sama diri sendiri. Baik, poinnya Ananda Ellen siap ya mengikuti ulangan susulan sesuai Oke jadwal Bu, terima dan kasih. belajar lebih baik. Assalamualaikum. Siap Pak Ahmad, sesuai jadwal mulai besok Kamis ulangan susulan. Baik, intinya Ananda Ellen sudah yakin akan melakukan yang terbaik. Bapak akan tunggu progres kemajuannya ya. Baik Pak Ahmad, terima kasih. Baik Bapak Ibu guru hebat. Baik, Bapak cukupkan dulu ya. Tetap semangat anakku, pintar, salam sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum. Baik Pak, terima kasih. Merasa Waalaikumsalam. tidak percaya diri untuk mengikuti KSN kimia. Setelah Ya, berbincang dengan sebab wali kelas itu, 2 Pak Ahmad, merasa tidak nyaman saya dengan merasa mentornya lega yang dan makin bersemangat untuk belajar lebih baik lagi dan akan mengikuti itu ulangan nanti kita susulan PAS dengan simak baik dan hasil dari maksimal. pengamatan Terima kasih Pak yang Ahmad. dilakukan oleh Sunanto dengan menggunakan pengamatan model kita. Kepada Pak Sunanto dipersilahkan. Dari simulasi tadi, yang pertama itu sudah masuk dalam model Delta karena satu tujuan utamanya dari si Ahmad karena mempunyai terus yang kedua masalah ketidaknyamanan kepada guru mentornya. Nah, jadi beliau mengadu kepada ini ya, kasih juga salahnya beliau itu tidak ini ya, karena ketidaknyamanan akhirnya menimbulkan kepercayaan dirinya berkurang. Terus untuk rencana aksi tadi, rencana aksinya si Ahmad ini sudah mau berlatih lagi karena ini bahkan beliau juga mau mengambil buku penunjang yang lain, bahkan mau mentornya juga, dan Ahmad juga ini bertanggung jawab
Nah, untuk menumbuhkan kepercayaan dirinya tadi melalui guru mentornya, gimana caranya menumbuhkan kepercayaan dirinya, itu aja. Ditambahkan mangga. Baik, tadi kalau boleh disimpulkan bahwa simulasi yang dilakukan oleh Ibu Rani dengan Pak Ahmad semuanya sudah memenuhi kriteria dari model Tirta ya. Tadi kalau tidak salah tangkap, di dalam simulasi tadi sudah terdapat kegiatan dari tujuan secara umumnya apa, kemudian terjadi juga identifikasi permasalahan, kemudian terjadi rencana aksi nyatanya, ya, dan terakhir dieksekusi dengan tanggung jawab komitmen yang akan dilakukannya. Baik, Bapak Ibu sekalian guru hebat, demikian tadi hasil dari kegiatan simulasi coaching kasus 4 dengan model Tirta, dan juga berikut paparan dari pengamat Pak Sunanto. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga kegiatan atau simulasi ini sangat-sangat memberikan motivasi dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.